Keaibannya yang sudah terbukti yang datang kepada kami, ada satu orang gadis umurnya 22 tahun, 11 tahun itu lumpuh beliau. Kemudian mendengar salah satu medsos tentang salat busra ini, akhirnya dia melazimi istiqomah, habis salat subuh dia baca dengan niat supaya diangkat penyakitnya itu. Setelah 3 bulan dia baca, tanpa terasa dan dia nggak sadar, dia bangun di tidurnya jalan. Begitu dia sadar, langsung dia teriak histeris, datang kepada saya dalam menangis dan menceritakan. Ada lagi satu orang ustazah di Cirebon, dia sudah divonis oleh dokter kena kanker stadium 5. Akhirnya dia baca surah busra ini selama 1 tahun. Kanker tulang belakang di ekor. Subhanallah, begitu dia baca 1 tahun, pada tahun 1 tahun itu tidak tampak gitu. Masih tetap dia itu melakukan kemo dan sebagainya. Tapi begitu lewat setahun, begitu dia itu datang lagi untuk diagnosa dokter untuk kesekian kalinya, ternyata penyakitnya itu sudah hilang sama sekali. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak orang yang punya hajat kemudian baca salat busra, kabul hajatnya. Oleh karenanya, bagaimana tata cara membaca salat busra? Tata cara membaca salat busra itu, kalau habis salat subuh kita baca 1 sampai 38 dengan bacaan biasa, nanti 39, 40, 41 dengan nada tidil qulub. Sebagai pertanda sudah selesai sudah. Kalau kita punya hajat, kita baca 121 kali. Kalau kita nggak punya anak, ingin keturunan, ketika mau berhubungan badan, suami istri itu baca 21 kali. Itu mujarab sekali. Ada yang 17 tahun nggak punya anak, 14 tahun nggak punya anak. Subhanallah, baca salat busra ini dia dapat anak. Dan salat busra itu rahasianya di mana? Letaknya di sholatan tubasyiruna biha. Ketika baca sholatan tubasyiruna biha, niatnya apa? Masukkan di situ. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum saya akan ijazahkan, saya akan bacakan pada antum semuanya. Saya akan terjemahkan dahulu supaya kita lebih mantap baca salat busra itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, sahibil busra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Al-busra itu artinya kabar gembira dan kebahagiaan. Sumbernya itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapatkan kabar gembira atau kebahagiaan, pasti sebabnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan, salawat yang aku baca ini ya Allah, maksudnya, tujuannya, tubasyiruna biha, engkau berikan kabar gembira kepada kami, engkau bahagiakan kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa mu'allimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua siswa-siswi kami, min yaumina hadza, dari hari ini engkau bahagiakan kami ya Allah, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Ayo saya bacakan, antum semua ikuti saya. Nanti saya akan berikan ijazah secara khusus. Walaupun secara umum sudah diberikan oleh Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah saya berikan ijazah untuk berikan ijazah kepada siapapun juga. Tapi saya akan bacakan, antum ikuti, dan saya akan berikan ijazah secara khusus kepada antum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Nah, kalau benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya ada di sini. Saya berikan ijazah kepada antum semuanya untuk bacanya, dan saya berikan ijazah untuk menyebarkan kepada siapapun juga, dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah kepada siapa juga. Yang penting jangan jual belikan. Karena apa? Sifatnya salawat Nabi itu sangat murah dan sangat, Nabi SAW itu sangat rahmat, sehingga ada satu orang yang menjual belikan, akhirnya bangkrut dia. Oleh karena takut ketulahan salawatnya Nabi, jadi jangan sampai dijual belikan. Jadi berikan secara cuma-cuma, silahkan dicetak yang banyak, insya Allah jadi sebab kabul hajat. Tapi kalau dijual belikan jangan. Nah, kemudian yang terakhir pesan saya, ayo kita mau masuk Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan bonus.
Rajab sudah kita lewati, Sya'ban sudah hampir kita selesaikan, kemudian kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan bonus, oleh karenanya jangan sampai kita itu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan cuma-cuma. Siapa yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan cuma-cuma? Mereka yang termasuk 5 golongan ini sama sekali tidak mendapatkan apapun juga dari rahmat Allah. Yang dilakukannya baca Quran maupun zikir, begitu pula sholat tarawihnya, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau dia termasuk 5 golongan. Oleh karenanya ayo siapkan diri kita jangan termasuk 5 golongan. Yang pertama, anak yang durhaka sama orang tuanya. Apapun yang dilakukannya tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, Anishkur li wali walidaik, hendaknya kalian bersyukur padaku dan kepada kedua orang tuamu. Kalau bersyukur pada Allah saja tanpa bersyukur pada orang tua, nggak bakal diterima oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang durhaka kepada suaminya. Ayo sama-sama ingat selalu bahwasanya kita ini diperintahkan untuk jadi solihah, bukan suami yang merintahkan, bukan orang tua kita yang merintahkan, bukan mertua kita juga yang merintahkan, tapi merintahkan kita menjadi solihah itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menyampaikan bahwasanya menjadi istri yang solihah itu adalah ibadah yang terbesar dari bagi seorang wanita, itu adalah menjadi istri yang solihah. Nggak mudah memang. Setiap perempuan ketika akan menjadi istri yang solihah pasti akan dihadangnya oleh setan, tidak akan dibiarkan. Karena memang setan itu kerjanya seperti itu. Oleh karena ayo jadi solihah bukan untuk suami, jadi solihah untuk diri kita sendiri. Bukan karena perintah siapapun, tidak, tapi jadi solehah karena Allah yang merintahkan dan Nabi Muhammad yang merintahkan. Alhamdulillah, saya sangat bangga menjadi anak daripada ibu saya. Mungkin dengan saya bercerita begini ada berkahnya bagi kita semuanya. Dimana saya punya ibu ini, demi Allah saya bersumpah. Salah satu contoh, jangan sampai kita katakan, oh nggak ada lagi istri yang soleh. Masih ada, sampai sekarang masih ada istri yang solehah. Termasuk ibu saya. Demi Allah saya bersumpah 27 tahun ibu saya kawin bersama ayah saya. Demi Allah saya bersumpah satu kali pun berantem, berkelahi atau berselisih, bertengkar, nggak pernah. Demi Allah saya bersumpah, semenjak saya kecil saya bisa ingat sampai ayah saya meninggal tahun 99. Marah sekalipun tidak pernah pada suaminya, minta sekalipun tidak pernah pada suaminya, membantah sekalipun tidak pernah kepada suaminya, tidak pernah ghibah kepada orang lain. Alhamdulillah masih ada yang semacam itu. Sehingga sekarang ini umurnya 68 tahun, semoga masih panjang umur, sehat walafiat. Beliau kena Parkinson. Parkinson itu nggak ada sebabnya, belum ketahuan sebab utamanya, tapi di antara penelitian yang dibuat oleh medis itu paling besar kemungkinan sebabnya itu banyak menahan. Begitulah orang mukmin. Jadi jangan diluapkan, jangan dilampiaskan. Kalau dilampiaskan yang senang setan. Tapi kalau kita tahan, walaupun jangan ditahan, nanti jadi penyakit. Itu kata-katanya setan itu. Yang betul biarkan di sini. Tapi kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku ini berada di mana? Berada dalam hati orang yang terluka karena takdirku. Jadi kalau semua kita itu banyak yang ada dalam hati kita unak-unak, itu justru itu adalah tanda-tanda kita ini disayang oleh Allah Ta'ala. Jangan diungkapkan. Alhamdulillah berkat istri yang solihah, berkat ibu yang solihah, anak-anaknya alhamdulillah kami semuanya berlima bersumpah demi Allah untuk tidak mengatakan tidak kepada ibu kami. Alhamdulillah saya walaupun doktor, walaupun saya mengumpulkan antara ilmu agama dan ilmu umum, alhamdulillah dokter saya ambil di UIN Malang dan di UTM Malaysia, tapi alhamdulillah setiap hari ibu, kalau saya bertemu dengan ibu saya, termasuk hari ini ketika saya mau pamitan kepada ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, dan saya cium kedua kakinya. Bukan saya bersujud, tapi saya cium kedua kaki ibu saya. Kenapa? Karena saya tahu ibu saya itu adalah jimat buat saya. Beruntung yang masih punya ayah dan ibu, terutama yang punya ibu. Kenapa? Kalau sudah ibu meninggal dunia, camkan baik-baik. Ada sebuah seruan di atas sana, sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad. Seruan itu didengar oleh semua makhluknya kecuali manusia yang tidak bisa mendengarnya. Apa itu seruannya? Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau meraih derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah itu semua dengan susah payah. Semoga kita termasuk yang menghormati para ibu, sehingga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan di dunia sebelum di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati. Silaturahmi itu adalah
menyambung kerabat kita. 7 pupu itu wajib disambung, apalagi paman kita, misanan kita, hanya gara-gara uang sepele, gara-gara uang warisan sampai kita tidak tegur sapa dengan saudara kita, bibi kita, keluarga kita. Hati-hati. Masuk Ramadan kalau kita termasuk macam itu, kita gak dapat rahmat sama sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, 2 orang sesama muslim tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam. Antara tetangga tidak tegur sapa, tidak diperbolehkan. Bahkan terutama hari Senin depan ini. Kapan hari Senin? Besok malam Selasa. Itu pada malam itu Allah akan turunkan ke langit dunia atau ke bumi ini semua catatan kita sampai tahun depan. Di situ malam besok ini Allah akan menentukan kita ini panjang umur atau tidak, kita sakit atau tidak, itu malam besok. Dan Allah Ta'ala pada malam besok juga Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka, kecuali termasuk yang tidak saling tegur sapa tidak akan diampuni. Mereka yang durhaka kepada orang tua tidak akan diampuni. Mereka ada kebencian kepada seorang muslim tidak akan diampuni. Oleh karenanya ayo, yang ada tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, cepat-cepat kita abaikan. Biarkan kita tidak dihargai. Biarkan kita dikatakan nggak punya harga diri kalau saya minta maaf, nggak jadi masalah. Yang penting Allah ridho kepada kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang mengkonsumsi narkoba ataupun minuman-minuman keras itu sama sekali tidak akan mendapatkan apapun juga. Oleh karenanya ayo kita bersihkan, siap-siap untuk masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita bukan termasuk 5 golongan. Harapan kita semoga kita semuanya berkatnya para habaib, berkatnya para ulama, berkatnya perkumpulan yang mulia ini, yang dirahmati ini, semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali kita semuanya termasuk dipastikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang panjang usianya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan takwa, dalam keadaan rajin dalam ibadah, dalam keadaan kita sangat meyakini bahwasanya semua yang kita lakukan untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk suami, bukan untuk anak, bukan untuk pasangan kita, bukan untuk orang tua kita, tapi untuk kita sendiri, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya Allah, semoga Engkau beritahukan kepada kami tentang hakikat bahwasanya ketika seorang akan meninggal dunia, maka dia meninggal dunia sendirian, akan dimasukkan dalam kubur juga sendirian, akan ditanya oleh Munkar Nakir sendirian, nanti dihisap oleh Allah Ta'ala sendirian. Ya Allah, jangan biarkan kami bersandar kepada siapapun juga di dunia ini, enggak kepada suami, enggak kepada orang tua, enggak kepada istri, enggak kepada anak-anak. Ya Allah, jadikanlah kami semua beramal untuk diri kami, sebagaimana Nabi Muhammad telah bersabda, masa depanmu adalah apa yang kau lakukan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang memupuk, yang membina, yang membangun masa depan kami dengan kebaikan, sehingga di masa depan kami, baik di dunia ini maupun di alam barzah nanti, maupun di alam mahsyar nanti, dalam keadaan kami bahagia karena mendapatkan amal kebaikan kami yang pernah kami lakukan selama di dunia dan di masa lalu dulu. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami tidak keluar dari tempat ini kecuali kami sudah dipastikan kami adalah hamba-Mu yang paling besar mendapatkan karunia-Mu. Ya Allah, yaitu hamba-Mu yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah dan bahagia dengannya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah bil amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.